Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Baik, untuk pembelajaran Quran Hadis kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi surah Al-Ikhlas. Sebelum Bapak menjelaskan, kalian terlebih dulu membuka buku paketnya, itu pelajaran 9 dengan materi surah Al-Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Ikhlas ialah mengerjakan suatu hal tanpa mengharapkan imbalan apapun dan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya Naya. Jadi suatu hal apapun itu tanpa mengharapkan imbalan apapun dan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bersikap ikhlas harus kita biasakan dalam melakukan segala sesuatu. Allah menyukai orang yang bersikap ikhlas dan meridhai segala perbuatannya. Dalam melaksanakan berbagai macam pekerjaan, hendaknya kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya hanya karena Allah, belajar hanya karena Allah, dan membantu orang tua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadah, belajar, dan segala perbuatan kita tidak ikhlas dan tidak diniati karena Allah, maka semuanya akan sia-sia. Lafal surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112. Ingat ya Naya, 112. Terdiri atas 4 ayat dan termasuk dalam surah Makkiyah. Ini pengertian Makkiyah atau Madaniyah ini sering sudah Bapak sampaikan. Surah Al-Ikhlas turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Berikut lafal surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi surah Al-Ikhlas tadi terdiri atas 4 ayat dan ini adalah surah yang 112 dan termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah turun di kota Mekah dan turunnya sebelum hijrah Nabi kita Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Selanjutnya lagi terjemahan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, maksudnya dengan Allah. Selanjutnya lagi mufradat atau arti kata. Qul, katakanlah, huwa dia, ahad satu, as-samad tempat meminta, lam tidak, yalid beranak, yulad diperanakan, yakun ada, lahu baginya, kufuan setara. Jadi ini dibaca, siapa tahu nanti Bapak bikin soalnya untuk memperadat kata juga surah Al-Ikhlas. Yakin Bapak kalian juga hafal urutan-urutannya kalau nanti ada mengisi pertanyaan yang rumpang ya, atau melanjutkan ayat juga. Selanjutnya lagi adalah
Kandungan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas mengajarkan kita untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan itu tiada Tuhan selain Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampuri niat lain disebut ikhlas, ya. Artinya cuma satu tujuan, tanpa ada imbalan, ya, tanpa ada pamrih ataupun ada niat-niat atau tujuan-tujuan yang lain. Sebaliknya, amal ibadah dengan mengharap pujian atau sanjungan bukanlah amal yang ikhlas karena niatnya sudah dicampuri penyakit ria. Penyakit ria ini ya, nah ya, artinya kepengen dipuji orang, ya, minta dipuji orang, ya. Artinya memperbuat sesuatu itu ada maunya, ya. Ada imbalannya. Baik itu imbalannya berupa uang ataupun berupa pujian dan yang lainnya, atau berupa sanjungan, artinya mengharap sesuatu, ya. Yang kedua, semua makhluk yang hidup di alam raya ini adalah makhluk yang lemah. Kita adalah termasuk makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata, tidak daya dan tidak upaya. Sekuat dan sepandai apapun dia pasti mempunyai kelemahan. Untuk itu kita tidak boleh merasa sombong. Sebagai makhluk yang lemah, kita hendaknya senantiasa berdoa, mohon perlindungan kepada Allah. Janganlah kita berdoa, mohon perlindungan kepada selain Allah. Seperti apa? Seperti tukang sihir dan dukun dan lain-lainnya. Ya, itu termasuk perbuatan, itu adalah perbuatan syirik namanya. Allah bukanlah makhluk. Oleh karena itu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Dia. Artinya Allah maha hebat, maha segala-galanya. Selanjutnya lagi, khulasah atau rangkuman, ya. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112. Perlu diingat ya, nak, surah 112. Surah Al-Ikhlas berisi tentang perintah mengesahkan Allah. Artinya cukup satu, tidak menduakan. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Keempat, Allah tempat memohon segala sesuatu. Jadi kita kalau berdoa, mohonlah kepada Allah. Apapun itu bentuknya, doanya, permintaan kita. Mohonlah kepada Allah. Tetapi selain berdoa, juga kita dianjurkan untuk berusaha dulu, ya. Tidak ada makhluk yang setara dengan Allah. Artinya Allah maha tinggi, maha hebat, dan maha segala-galanya. Jadi Allah tidak bisa dibanding-bandingkan dengan siapapun atau dengan siapapun, ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri dengan ucapan Alhamdulillah, dan Bapak akhiri juga dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.